Halo guys, welcome back to my channel Dimoruday. So kali ini gua mau ngebahas lagi, yaitu ini dia Cilki ND75. Pasti kalian juga udah banyak ya yang gak sabar buat gua ngebahas ini. Langsung aja deh, pokoknya kita unboxing dulu. Seperti biasa ya, kotaknya mirip-mirip semua. Oke, buka pertama kita langsung disambut oleh ND75 Instruction Manual Book. Ini penting, jangan sampai hilang karena dia menyangkut shortcut key-nya ya guys. Kedua, kita buka dulu bagian ini, aksesoris box. Oke, aksesoris box yang pertama kita dapat dongle dan juga kabel ribbon buat pengganti ribbon kabel LCD-nya ya. Kedua, kita dapat silica gel mount. Ketiga, dapat top mount screw-nya. Dan yang terakhir dapat kabel. Nah, gue pengen ngebahas dikit soal kabelnya ya. Jadi ini kabelnya beda dari yang biasa. Kalian lihat, dia kabelnya itu tipe yang kayak pakai rubber langsung, bukan braided, tapi dia tebel guys, jadi kelihatan premium. Kalian bisa lihat juga bagian ujung-ujung housingnya ya. Ujung housing type A nya dikasih rubber tip juga, rubber cover. Terus model housingnya yang premium gitu guys. Walaupun dia bukan yang kayak besi alu ya, tapi ini kayak metal alloy biasa. Tapi dia tetap modelnya menurut gue untuk bawaan kabelnya sangat-sangat bagus guys. Lalu langsung kita disambut sama keyboardnya yang dibungkus sama pouch kanvas seperti ini guys. Nah, pouch kanvasnya tinggal kita buka aja ya, langsung kita lihat si Cilki ND75 nya. Nah, kali ini gue dapet yang warna jet black guys. Nah, cuman sebenarnya ya ini itu adalah re-unboxing yang jadi sebenarnya si ND75 nya ini di cover plastik wrap lagi guys ya. Jadi ya ini re-unboxing, udah gue buka plastiknya. Nah, oke lah, langsung aja kita ke bagian si keyboardnya ini ya, si ND75. Jadi untuk first look kalian bisa lihat dia seperti ini guys. Dia ada layar LCD di kanan, sisanya sih sama aja guys, 75%. Nah, bagian belakang guys, bagian belakangnya dia dapat weight alu ya, yang tipikal yang Dove gitu guys. Kemudian dapat 4 rubber fit dan dia koneksinya Type C di bagian tengah belakang guys. Oke, so sekarang kita langsung bongkar aja. Habis itu nanti kita bakal jelasin semua fitur dan kelebihan dan kesimpulan di akhir setelah sound test guys. Oke guys, so ini kondisinya udah gue bongkar ya, udah gue lepasin switch dan keycapsnya. Ini beberapa lagi belum gue lepasin untuk switchnya. Nah, kita lepasin bentar guys. Nah, oke, kalau gitu langsung aja gue bahas mulai dari keycapsnya nih guys ya. Jadi keycapsnya memang udah double shot PBT, material PBT, terus dengan ketebalan 1,4 sampai 1,6, yang artinya ya ini double shotnya udah bagus guys. Oke, next langsung aja ke switchnya. Jadi switchnya ini memakai Everfree Dopamine Blue guys. Jadi intinya switchnya itu long pole dan tipikal suara yang talky. Oke, next langsung kita buka aja ke bagian keyboardnya nih. Jadi bukanya seperti ini guys, pakai sistem ball catch ya. Nah, kalian tinggal tarik. Hati-hati jangan langsung tarik ke atas banget ya, karena kalian bisa lihat di sebelah kanannya masih ada ribbon kabel untuk LCD yang nyantol guys. Jadi jangan sampai ketarik-tarik ribbon kabelnya dan putus ya guys. Nah, oke, kita ambil dulu ini. Nah, ini dia yang menarik pertama ya. Gue langsung ngebahas aja nih guys. Kalian bisa lihat dia pakai sistem magnet guys. Nah, ini dia, daughter boardnya udah ditanam di dalam dan pakai sistem magnetik gini guys. Jadi ini sangat-sangat bikin gampang kita buat bongkar pasang, cabut pasang keyboardnya ya guys. Mudah banget, enak banget. Ini menurut gue salah satu yang sekarang keyboard kelas 1 jutaan ya, paling nggak harusnya ada kayak gini lah, bikin mempermudah banget. Walaupun ini sebenarnya ada ironinya guys ya. Jadi menurut gue dia tetap memakai ribbon kabel, yang dimana menurut gue kenapa nggak si magnetiknya ini ditempel aja di atas PCB gini guys tuh. Jadi ya nggak usah ada ribbon kabel yang ngegelantung. Jadi pokoknya kalau kita pasang udah pasti otomatis nempel gitu. Nah, gitulah intinya, kalian ngerti lah maksud gua guys. Cuma it's okay lah ya. Nah, kemudian kita bakal bahas dari plate. Jadi kita harus cabut dulu bagian ribbon kabelnya ini ya guys. Ribbon kabel LCD dicabutnya gampang, tinggal ditarikin aja yang tuas ke atasnya warna hitam dan udah bisa dicabut. Oke, jadi ini part-partnya guys. Kita mulai bahas dari top case. Nih, bagian top case ya. Jadi kalau dilihat ya seperti biasa aja, cuman dia bedanya pakai sistem ball catch ya sekarang untuk buka tutup top bottom case. Dia untuk warna cenderung rapi ya. Untuk warna masih cenderung rapi, finishing di bagian dalamnya. Jadi nggak ada warna atau cat yang mengelupas gitu guys di bagian dalam. Ya, jadi intinya untuk sistem finishing case-nya gue juga udah sangat suka ya. Udah sangat bagus, sangat oke di harga segini guys. Nah, next kita lanjut ke bagian internal. Nah, untuk bagian ke internal ini kita harus buka dulu, yang dimana dia ada 3 baut utama ya guys di belakang. Ini dibuka aja seperti biasa.
Nah kalau udah guys, kalian tinggal lepas aja semuanya. Kalau udah bautnya dilepas ya. Oke, jadi pertama langsung kita bahas dari bagian atas dulu guys ya, yaitu plate-nya. Polikarbonat plate dengan flex cut di bagian di setiap key-nya ya. Nah, sekalian dia ini juga memakai plate mount stabilizer yang menurut gue udah sangat oke. Jadi kalian pakai langsung, nggak perlu ditune, nggak perlu di reloop, udah oke, no rattle, no ticking. Cuma beberapa kadang gue masih ada dengar suara ticking ya, jadi kalau suara ticking dan rattling itu sebenarnya banyak faktornya guys, belum tentu dari stabilizernya. Bisa jadi dari switchnya, atau dari plate-nya, atau dari config keseluruhannya, itu banyak banget guys. Ya intinya stepsnya udah oke, cuma kalau kalian belum merasa belum maksimal ya coba aja di retune dan di reloop, nggak perlu diganti. Menurut gua udah cukup ya buat plate mount stabilizer ini. Oke, terus di bagian bawah si plate-nya dia ada stand off yang udah terpasang ya. Jadi ini biar karena plate-nya ini lentur banget, jadi biasa kalau plate polikarbonat itu dipasangin stand off. Sebenarnya sih nggak perlu pakai stand off ya, atau nggak perlu dibaut juga nggak masalah guys, karena udah ada switch yang mengunci antara plate dan PCB-nya. Next, seperti biasa platform ya, udah pakai poron platform yang bagus materialnya. Dia di bagian spacebar-nya juga ada ininya guys nih, foam. Jadi ini suaranya bikin toki ya untuk bagian spacebar. Sebenarnya gue jujur kurang suka spacebar yang suaranya agak toki. Jadi gue lebih suka spacebar tuh yang crispy, clacky. Nah ini kalau kalian mau coba ya tinggal dipotong aja, nggak masalah guys. Kemudian tidak lupa akan PE foam ya, yang bikin suara lebih loud, lebih poppy, lebih juga toki gitu guys. Nah kemudian di bawahnya ada PET sheet guys. Sebenarnya sejujurnya gue kurang tahu fungsinya PET sheet di bagian atas PCB ini apa. Kalau di bagian bawah PCB ini, PET sheet ini gunanya buat biar keyboard itu nggak short. Nah, next untuk ke PCB-nya sendiri, jadi lihat nih guys, dia PCB-nya banyak banget flex cut ya, tentunya 1,2 mm ketebalannya. Flex cut-nya per key, jadi ada horizontal, ada vertikal, semuanya ada. Nah, kalian bisa lihat untuk bagian on off Bluetooth atau wireless ya, buat mengaktifin wireless connection-nya, dia ada di bagian shift kanan bawah sini di dalam PCB guys. Nanti buat ngidupinnya gua akan kasih lihat pas udah kepasang aja deh. Soalnya kita perlu semacam kayak benda-benda yang tipis kayak tusuk gigi gini buat turn off gini guys. Nanti kalau keyboard udah kepasang bakal gue tunjukin aja. Kemudian untuk mountingnya dia sebenarnya ada 3 guys, yaitu O-ring mount ya seperti ini yang ditempel di PCB, split O-ring mount namanya guys ya. Jadi dia di PCB. Kemudian ada top mount, yang dimana top mount ini nanti dibaut ke bagian top case gampang. Terus ada juga silica gel mount. Nah silica gel mount ini dipasang di bagian plate sini guys, tuh di bagian yang bolongan sini tinggal dicolok aja dipasang gitu. Oke, next kita lanjut ke bagian bawah ya. Oh ya, sebelum itu PCB-nya juga sudah RGB dan juga sudah south facing PCB guys. Jadi nggak akan interference, aman lah. Nah, ini di bagian bawah kalian bisa lihat dia ada buat magnetik, dan juga sebenarnya gua ada agak-agak lucu mengenai ND ya. Bukan lucu lah, cuman yang agak gua pertanyakan. Dia ada bagian colokan baterai, tapi baterainya nggak ada guys di sini. Jadi sebenarnya gue nggak tahu baterainya ini ada di mana. Kayaknya sih ditanam mati ya guys baterainya. Gue kurang tahu ada di mana nih. Kalian bisa lihat di bagian bottom case ya, baterainya nggak ada kan guys. Jadi kayaknya udah ditanam di dalam si bottom case guys. Ini ada 2 screw. Gue udah pernah di live build gue kemarin, gue buka screwnya, weightnya tetap tidak bisa dicopot guys. Jadi weightnya itu nempel. Entah gue yang kurang maksa atau gimana, tapi weightnya nggak bisa dicopot. Jadi menurut gue baterainya ada di dalam weight sini guys. Nah terus kalian juga mungkin ini buat pengetahuan aja ya. Nih kalian di bagian bawah ini ada tape buat nutupin bagian sini guys. Nah bagian sini itu kontak langsung dengan ini dia nih, bagian ini ya, zona ini. Nah fungsinya apa? Biar nggak short guys, biar bagian kelistrikan si PCB ini nggak langsung kontak langsung dengan besi. Karena kalau bagian PCB kontak langsung dengan besi itu bakal bikin short guys. PCB-nya lama-lama nggak langsung short, tapi waktu ke waktu bisa bikin short. Nah itu juga berhubungan dengan case foam ini guys. Jujur aja ND75 ini case foamnya nggak bisa dilepas guys. Kalian bisa lihat ya, ini cek tuh. Gue udah coba lepas, dia malah agak sobek guys, agak sobek. Jadi dia memang kayak ada perekatnya di bagian case foam ke PCB-nya. Bisa sih dilepas guys, beberapa bagian bisa dilepas aman tuh kayak seperti ini ya. Ini masih bisa dilepas, dia ada perekatnya gini tuh. Tapi jadi bikin gampang sobek. Gue udah coba kemarin, ini jadi malah sobek tuh guys ya. Ini jadi tambah sobek, tapi ya itu preferensi lah.
Kalau kalian pengen bikin clacky ya memang sebenarnya harusnya dilepas case foamnya, terus pakaiin PET sheet di bagian case foam seperti ini. Tapi karena dia bottomnya nggak ada case foamnya, itu nggak ada PET sheet, jadi menurut gue ya kalian janganlah cabut case foamnya, karena nanti PCB kalian lama-kelamaan bisa bikin short ya, karena kontak langsung dengan si bottom case. Gitu aja guys. Nah terus mungkin hal-hal kecil dari ND75 yang gue apresiasi, kalian bisa lihat nih di bagian ujungnya dia, di bagian ujung bottom case dia ada dikasih semacam rubber di bagian ujung-ujung sini ya, rubber seperti ini, yang fungsinya sih gue yakin biar suara ping di dalam case-nya itu nggak ada guys. Jadi dia udah ditambahin rubber di ujung-ujung si bottom case. Menurut gue itu nilai plus yang diperhatikan oleh Cilki ya buat ngedesain keyboard ini. So itu aja buat apa ya, buat bongkaran dalamnya. Seperti keyboard normal aja, cuman dia memang fitur-fitur baru yang mungkin kalian baru lihat, seperti magnetic daughterboardnya ini, terus split o-ring, mounting 3 mounting, yaitu salah satu nilai plus buat ND. Oke, jadi langsung aja kita pasang lagi. Abis itu kita sound test ya buat suara clacky dan juga buat suara Toki yang full foam. Nah abis itu bakal gua bahas lagi kesimpulan akhir mengenai Cilki ND75 ini guys. Nah gimana, kalian udah dengerin sound testnya ya guys? Menurut kalian gimana suaranya untuk Toki dan clacky? Apakah suara clacky-nya menurut kalian bisa ke clacky atau tetap ke ranah Toki guys? Oh ya guys, menurut gua untuk si Cilki ND75 ini, jadi suaranya dari 3 mounting style itu jelas Silica Gel itu menurut gua yang paling creamy. Suaranya itu paling creamy, paling Toki. Split o-ring itu kedua, kemudian ketiga yang paling untuk clacky, paling sharp, paling high pitch itu jelas yang top mount. Cuma kalau kalian pakai full foam suaranya nggak akan kedengeran beda guys. Nah sebelum gue simpulin pendapat gue mau ngasih tahu atau jelasin dulu sedikit mengenai fitur ND75 guys. Nah kita mulai dari ini dia, buat nyalain on off wireless atau bluetoothnya. Seperti yang gue bilang tadi, dia di bagian PCB di bawah shift, dan kalian butuh tik tipis kayak tusuk gigi buat ngidupin ke atas. Nah dia nyala, jadi memang agak dalam guys, kalau pakai jari nggak akan muat gua rasa. Oke, jadi fitur utamanya menurut gua jelas pertama dia ada 3 mode PCB, RGB juga, dan sudah sound voicing ya. Nah buat RGB nya sendiri sebenarnya dia karena pakai keycaps yang tidak tembus ya, dia RGB nya nggak begitu keluar ya guys, jadi tetap kelihatan seperti kalian lihat di kamera. Seperti ini aja RGB nya, kalian bisa ganti pakai FNPG up. Nah ini bisa disetting terserah kalian, mau warna, mau brightness ya, sebagai macamnya bisa. Nah fitur kedua yang paling utama jelas yaitu adalah LCD di atas sini guys, di top case di bagian kanan. Nah kalian bisa pencet FN terus tanda kurang. Nah kalian bisa lihat tuh dia ganti. Nah terus dia ini yang menurut gue menarik guys, kalian bisa lihat ya, dia jadi di LCD nya kalian bisa pilih soal brightness, speed ya, language, dan apa ya, banyak banget guys. Jadi intinya kalian bisa pilih connectivity lewat si LCD ini, pencet FN strip ya, terus kalian misalkan pengen ganti connect nih, kalian pencet yang opsi connect, kalian FN enter, pencet, lalu di LCD screennya kalian bisa lihat dia ada koneksi wired, mau koneksi wireless dongle atau Bluetooth 1, 2, 3 atau back bisa juga tuh. Jadi keren banget LCD nya menurut gua guys. Bisa juga sistem buat ganti ke Windows atau Mac gitu. Ada juga efek buat ganti RGB, color, warna bisa dari LCD screen ini guys. Oke, nextnya fitur ketiga ya kalau nggak salah ya guys. Jadi memang fitur ketiga jelas dia 3 mounting style, yang dimana mounting stylenya itu kalian udah lihat tadi, bisa silica gel, bisa top mount, dan juga bisa split o-ring.
Fitur keempat yang menarik dari ND75 adalah sistem bukanya guys. Sistem buka yang ball catch seperti ini, jadi gampang banget, nggak usah di unscrew lagi, jadi bukanya gampang. Sekaligus deh fitur keempatnya yaitu magnetiknya guys. Magnetik connectivity buat daughterboardnya pakai magnetik itu menurut gua udah kekinian banget ya keyboardnya guys. So itu aja menurut gua fitur-fitur dari si Cilki ND75 yang bikin beda dari keyboard kompetitor lainnya guys. Nah next, ini kesimpulan akhir ya guys. Kali ini gua mau jelasin kesimpulan gua si Cilki ND75 versus keyboard kompetitornya, salah satunya ada Reini 75. Nah ya buat yang nanya kalau dibandingin sama Bridge 75 gimana, gua belum punya Bridge 75 guys. Jadi gua bisa bandingin sama Reini 75 aja, tapi gua mau bahas soal si ND75 dulu. Ya jadi intinya dua keyboard ini berada di rentang harga yang sekitar 1,5 sampai 1,7. Kalau si ND75 ini ada di 1639 ya guys, di Tokopedia ready, di Shopee juga ready. Kalau Reini ini buat pertanggal hari ini belum ready, tapi gue open pre-order di Topet Keepsmart. Kalian bisa lihat aja, cek aja Reini 75 di Keepsmart. Ada warna standard white, standard blue, dan juga Electro Pro yellow gitu ya. Oke, balik lagi guys ke keyboardnya. Intinya dua ini menurut gue nggak ada yang lebih baik dari segi overallnya ya. Jadi dua-duanya sama-sama keyboard yang bagus. Kalau gue disuruh milih, itu jawaban yang susah guys. Gue nggak bisa milih guys, soalnya kalau gue disuruh milih mungkin gue agak pilih ND75 karena dia fiturnya banyak banget ya guys. Fitur ada LCD, ada tree mounting style, ball catch, terus magnetic, jadi udah keyboard kekinian banget. Nah kalau Reini 75 sendiri dia memang keyboard yang simple. Looks belakangnya gue lebih suka Reini gitu ya, mirror. Suaranya pun sebenarnya gue lebih suka Reini, cuma kalau suara itu preferensi. Nah kalau soal suara kalian udah dengerin sendiri ya, buat si Cilki ND75 ini dia suaranya lebih ke talky, deep ya, talky dan deep, mirip-mirip kayak suara-suara keyboard magnetic guys. Jadi dia bener-bener yang deep, low pitch, talky abis gitu guys. Sedangkan kalau Reini itu ada dua switch ya, yang JWK-WOB dan juga yang biasanya yang HMX Violet. Cuman ini gue bandingin sama yang HMX Violet aja, memang dia tipe suara yang lebih clacky. Kalau mau ngomongin dari kualitas switch, jelas gue bisa bilang bagusan suara switchnya si Reini karena dia pakai HMX. Sedangkan kalau si ND75 ini dia pakai Everfree, yang dimana Everfree itu brand kita tahu budget switch, yang switchnya itu kalau dijual pasaran tuh sekitar 3.000-an. Kalau HMX itu 4.000 sampai 5.000-an. Jadi kalau dari segi switch aja lebih mahal si Reini gitu ya guys. Untuk kualitas keycaps sama aja, double shot PBT juga guys sama aja. Terus kualitas case juga menurut gua kualitas case nya sama aja guys, nggak begitu beda jauh. Finishingnya, feelnya gue sedikit kayak merasa lebih smooth si Reini gitu ya. Sorry guys, lebih smooth si Andy secara feel gua ya. Tapi gue juga kurang tahu apakah lebih smooth ini, soalnya Reini udah lebih lama gitu ya. Nah mungkin kekurangan yang bisa dilihat yaitu si ND75 ini nggak ada PET sheet di bagian bawahnya guys, di bagian case foam. Terus case foamnya juga sangat susah dilepas, atau bahkan gue bilang gak bisa dilepas. Jadi kalau mau bikin suaranya ke clacky, paling-paling mentok seperti kayak tadi, pakai ganti HMX switch saja, HMX Shinhai, suaranya menurut gue udah lebih clacky tapi masih dalam ranah talky. Sedangkan kalau Reini kalian bisa dengerin sedikit aja ini ya. No, suaranya bener-bener clacky-nya itu mantep ya. Jadi kalau untuk mau dibikin suara clacky, gue lebih milih Reini 75. Ini udah gue mod ya guys, Reini 75. Gue mod, gue lepas semua foam kecuali platform, dan flex card PCB-nya gue tutup pakai tape mod ini guys. PET sheet-nya jangan dilepas, itu paling utama guys. Ya jadi perbandingannya menurut gue kalian tinggal pilih aja pengen suara bawaan yang gimana dan pengen bentukan layout atau fitur-fitur yang mana. Kalau kalian lebih mentingin LCD nomor 1, looks LCD, terus pengen coba magnetic, pengen coba tree mount style, ya pilih aja ND. Terus kalau kalian pengen suaranya yang lebih talky, pilih ND. Kalau pengen suaranya yang lebih ke clacky bawaan langsung ya, tanpa perlu ganti switch ya, pilih aja si Reini. Atau kalau kalian mau yang looksnya lebih clean, gak ada LCD, kadang ada orang yang gak suka LCD-LCD-an gimmick itu, ya pilih aja Reini guys. Jadi sebenarnya sama aja, tinggal cocokin aja kalian pengen suka looks yang gimana dan suara bawaan yang gimana kalau kalian gak pengen ganti switch. Oke, so itu aja guys buat review ND. Salah satu menurut gue ND75 ini adalah salah satu keyboard yang paling banyak fiturnya. Jadi value to fitur ya guys, value
price-nya ini paling tinggi si ND menurut gua karena dia udah ada 3 mount style, mounting style 3 biji, ada LCD juga, terus udah pakai magnetic system daughterboard-nya. Jadi menurut gua ya value-nya paling tinggi si ND gitu guys, dibanding suara, dibanding yang lainnya value-nya ND lah gitu. Bridge pun juga setahu gua nggak sebanyak ini fiturnya, nggak sebanyak ND. Ya so kalau kalian mau ND75 masih ada ready stock guys, langsung ready stock, bisa siap kirim di Topet Keepsmart, ada warna hitam dan putih saat ini guys. Oke, segitu aja buat review ND75 guys. See you on next video. Thank you and bye bye.